Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Akbar dengan NIC CP077 dari Institut Teknologi Sumatera, Prodi Sains Aktuaria. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menavigasi UDU. Nah, diharapkan dengan penjelasan ini kita sebagai pengguna akan dapat menavigasi UDU dengan mudah dan efektif di dalam platform, menghemat waktu, dan meningkatkan efisiensi dalam menggunakan UDU. Nah, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama itu ada create database. Nah, untuk create database ini sebelumnya kita harus tahu dulu nih, database ini apa sih? Nah, jadi database itu adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis dalam komputer atau sistem komputer lainnya. Data dalam database dikelompokkan ke dalam tabel-tabel atau struktur data lainnya dan diatur dengan cara tertentu sehingga dapat diakses, dikelola, dan dimanipulasi dengan mudah dan efisien. Nah, di database umumnya digunakan untuk menyimpan informasi yang terkait dengan suatu organisasi, perusahaan, atau proyek tertentu. Misalnya, database dapat digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan, produk, transaksi, karyawan, dan sebagainya. Tujuan utama dari database adalah menyediakan akses yang cepat dan mudah ke dalam informasi yang terdapat di dalamnya. Jadi, database juga dapat membantu dalam mengelola dan menganalisis data, membuat laporan, dan memfasilitasi proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. UDU menggunakan PostgreSQL sebagai database manajemen sistemnya. Nah, langsung aja nih, bagaimana sih cara kita membuat database? Nah, pertama kita ke localhost, tapi yang manager ya. Database manager ini nanti akan muncul seperti ini. Langsung aja pilih create database. Nah, ini database sebelumnya ya. Pilih database. Nah, masa password ini diisi dengan yang pada awal kita install UDU, kemudian database name-nya ini nama database yang diinginkan, biasanya nama dengan nama yang sama dengan perusahaan atau sebagainya. Kita isi UDU navigasi. Kemudian passwordnya kemudian nomor telepon, nah ini kemudian country itu opsional, jadi pilih negara agar dapat menentukan data-data spesifik negara tertentu. Jadi kita di Indonesia, jadi kita pilih Indonesia. Nah, untuk language itu pilih aja bahasa Inggris ya. Kemudian kita continue. Emang butuh waktu untuk memproses ya, jadi ditunggu aja. Nah, kemudian udah sampai ya. Ini yang database yang udah navigasi kita masuk. Nah, jadi di sini sebenarnya kita bisa milih ya, mau masuk ke database yang mana. Nah, untuk kali ini saya akan masuk database yang baru, yaitu UDU navigasi dengan yang baru aja kita buat tadi. Nah, udah masuk. Kemudian itu untuk navigasi yang pertama, yaitu create database atau membuat database yang baru. Nah, kemudian yang kedua itu view chart. Nah, view chart pada UDU 16 adalah salah satu fitur dalam aplikasi yang memungkinkan Anda untuk melihat grafik atau diagram dari yang tersimpan dalam database. View chart biasanya terdapat dalam modul penjualan, pembelian, persediaan, dan modul lainnya. Fungsi dari view chart pada UDU adalah untuk
memberikan gambaran visual tentang data yang tersimpan dalam database, sehingga memudahkan pengguna untuk memahami informasi yang ditampilkan. Jadi dengan menggunakan view chart, diharapkan pengguna itu dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang lebih cepat dan efektif. Nah, kemudian Odoo ini menyediakan beberapa tampilan untuk memudahkan penampilan langsung data dalam bentuk chart dan sebagainya tanpa mengolahnya terlebih dahulu. Nah, jadi coba kita masuk ke, kita download dulu kali ya, inventory, modul inventory. Tunggu beberapa saat karena proses download, proses aktivasi modul. Nah, di sini sudah berhasil terinstall ya. Jadi kita lihat di dashboard sini untuk memastikan modul yang sudah kita download. Nah, jadi kita memakai modul purchase untuk contohnya. Nah, ini dia yang saya maksud dengan view chart. Nah, jadi kita bedah satu-satu ya. Yang pertama ini ada list view. Jadi list view ini user interface yang menampilkan item-item dari sekumpulan daftar yang tersusun berbaris ke bawah atau ke samping dengan tampilan yang dapat di-scroll. Nah, ini tampilan list view ya, teman-teman. Jadi bisa di-scroll sebenarnya kalau banyak ini ke bawah. Nah, kemudian yang kedua ini ada Kanban view. Jadi user interface yang menampilkan catatan sebagai kartu di tengah antara tampilan daftar dan tampilan formulir yang tidak dapat diedit. Nah, ini dia. Jadi ini tampilan dari Kanban view. Kemudian kita ke selanjutnya, pivot table view. Nah, jadi untuk merangkum, mengelompokkan, dan mengeksplorasi serta mempresentasikan, menghitung, dan menganalisa data, kita bisa memanipulasi dan mengubah layout atau tampilan data sesuai kebutuhan. Nah, di sini ya, jadi kita bisa mengubah ya dari sini. Misalkan, nah ini. Ini per quarter, karena tadi diubahnya per quarter. Nah, kemudian selanjutnya ada graph view. Nah, yang ini ya.
Jadi tampilan grafik memberikan tampilan grafis dari data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa milih nih di sini. Mau diagram apa tampilannya. Nah gitu. Kemudian yang terakhir ada kalender view. Nah jadi kalender view ini menyediakan garis waktu, tampilan jadwal untuk data. Jadi mereka menampilkan catatan sebagai acara dalam kalender harian, mingguan, atau bulanan. Di sini ya. Jadi bisa diubah juga warnanya di sini. Ini jadwal-jadwal dari masing-masing PO. Nah, sekian untuk yang view chart. Kemudian navigasi yang ketiga itu kita kayak activate the developer mode ya. Jadi apa sih activate developer mode itu? Jadi kita itu memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai seorang developer. Jadi sebenarnya ada 3 macam ya kalau mau mengaktifkan. Yang pertama itu memakai link. Jadi coba di sini. Nah ini nomor 1 ini cara yang akan saya lakukan nanti ya, di lewat setting. Ini cara yang menurut saya paling mudah. Yang kedua itu dengan menambahkan debug dengan 1 pada linknya. Jadi seperti ini. Kemudian install untuk dipasang dalam rangka menambahkan program ke Firefox. Jadi dia install sendiri di luar gitu. Nah, coba langsung kita ke contoh. Ini cara yang pertama ya. Pertama itu ke settings. Kemudian kita ke, nah ini pilih yang atas saja ya teman-teman. Jadi activate the developer mode. Diklik. Nah, ini tanda berhasilnya itu sudah muncul tanda kumbang di sini. Ini berarti tandanya sudah berhasil. Nah, ini tadi untuk yang activate the developer mode. Kemudian yang ketiga itu view metadata. Nah, jadi view metadata ini berguna untuk mengetahui detail informasi satu dokumen di antaranya ID, dibuatkan oleh siapa, dibuat tanggal berapa, terakhir diedit tanggal berapa. Juga sebenarnya di dokumen Odoo sudah ada histori setiap pembuatan dokumen di bawah dokumennya. Jadi untuk mengakses view metadata harus mengaktifkan developer mode ya. Jadi harus ada ini, baru bisa kita mengaktifkan view metadata. Jadi langkah-langkah yang pertama ini harus mengaktifkan developer mode. Yang kedua ini untuk melihat view metadata ini jadi hanya bisa dilihat pada tampilan form. Jadi coba kita masuk ke modul purchase ya. Modul purchase. Kemudian kita lihat ini. Kemudian kita lihat, nah ini file yang ini. Nah, jadi kelihatannya di sini. Ini ID-nya, kemudian user yang membuatnya. Jadi kita kan pakai demo data, makanya ini Odoo bot ya. Jadi kemudian tanggal pembuatan, kemudian terakhir diubah, ini Odoo bot juga, kemudian terakhir kali diubah. Nah, itu untuk yang view metadata, teman-teman. Kemudian yang kelima ini ada toolbar. Jadi toolbar pada Odoo ini dapat digunakan untuk melakukan pencarian, filtering, dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri, biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya, seperti list view atau Kanban view. Selain itu juga memiliki search box
untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Coba kita balik. Nah, ini dia. Ini itu yang disebut dengan toolbar ya. Nah, yang pertama ini ada search box. Nah, jadi fitur ini digunakan untuk melakukan pencarian, filter dan grouping data pada suatu model. Search view tidak bisa berdiri sendiri. Biasanya digunakan bersama dengan view atau template lainnya, seperti list view atau Kanban view. Selain itu juga memiliki search box untuk melakukan pencarian pada nomor dokumen atau nama partner. Di sini nih, misalnya kita cari yang nah, nanti muncul tuh kita dipilah sendiri ready-made by order. Kemudian toolbar yang kedua itu filters. Ini teman-teman. Jadi menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, jadi langkah-langkahnya itu masuk ke dalam modul apa aja yang kalau saya ini masuk ke modul purchase, kemudian pilih operation apa aja. Nah, ini coba kita masuk ke yang inventory ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke operation transfer. Nah, kemudian di sini kita bisa pakai filter untuk contohnya seperti apa yang sudah diselesaikan misalnya. Nah, ini nanti akan muncul yang sudah diselesaikan atau mungkin yang ready. Nah, ini dia yang statusnya ready akan tersaring secara otomatis. Nah, kemudian kita masuk ke toolbars yang ketiga itu group by. Nah, jadi menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama, maka data yang akan ditampilkan hanyalah satu. Nah, jadi yang pertama itu pilih modul apa aja. Jadi kita pakai modul yang tadi dia. Modul transfer, modul inventory, kemudian operasi transfer. Kemudian jika sudah, maka dapat diisi dengan kebutuhan. Nah, jadi contohnya dapat dilihat di sini, group by. Kita bisa pilih di sini misalnya untuk quarter, dari kita bisa kelompokkan dari source dokumennya, kemudian atau misalkan dari operation type-nya, misalnya receipt atau delivery order gitu ya. Nah, kemudian ada toolbar favorit. Nah, jadi toolbar favorit ini toolbar yang bisa menggabungkan, misalkan kita bisa milahnya ini dari misalkan filter dan group by kita pakai. Jadi filter dan group by sekaligus ya. Kita bisa pakai di transport gitu. Nah, jadi untuk toolbar itu ya. Kemudian ke navigasi yang terakhir yaitu date format and separator. Jadi fungsi dari date format itu adalah untuk menampilkan tanggal dengan format yang diinginkan pengguna. Misalnya tanggal bulan tahun atau bulan tanggal tahun atau format lainnya. Ada banyak opsi format tanggal yang tersedia di Odoo dan pengguna dapat memilih format yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Terus sementara itu fungsi dari separator tanggal adalah untuk memisahkan komponen tanggal seperti hari, bulan, dan tahun dengan karakter yang sesuai. Misalnya di beberapa negara tanggal dipisahkan secara garis miring, sedangkan di negara lain tanggal dipisahkan secara dengan tanda titik atau tanda hubung. Odoo memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan separator tanggal agar sesuai dengan format
yang digunakan di negara atau wilayah mereka. Jadi dengan fungsi date formatting separator yang dapat disesuaikan, Udo memudahkan pengguna untuk menampilkan tanggal dalam format dan gaya yang paling sesuai dengan preferensi mereka. Dia juga membantu pengguna Udo di berbagai negara dan wilayah untuk berkomunikasi lebih mudah dan efektif. Kemudian langkah-langkahnya ini, yang pertama ini kita pergi ke dashboard, kemudian pergi ke setting, kemudian kita pergi ke language ya. Translation, kemudian language. Nah, kemudian di sini ada bahasa Inggris, kemudian kita mau ke Indonesia kan ya. Mana ini Indonesia ya. Nah, kemudian kita buat aktif. Nah, jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Date formatnya seperti apa, time formatnya seperti apa. Kemudian di sini ada hari pertama dalam minggu ini udah pasti Sunday lah ya. Terus kemudian, nah jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ini ada penerapan contoh yang bisa kita aplikasikan di atas ini. Jadi kita pilih dari sini pengaturan atau formatnya dan diubah ke sini. Nanti akan berubah secara otomatis teman-teman. Nah, untuk yang date format and separator cukup mudah ya, hanya seperti ini. Nah, kemudian ya sudah selesai navigasi Udo dari saya. Jadi dalam Udo ini navigasi juga dilakukan melalui fitur pencarian global yang memungkinkan pengguna untuk mencari berbagai fitur dan modul dengan cepat dan mudah. Selain itu, navigasi pada Udo juga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna melalui pengaturan tampilan dan fitur. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan navigasi sesuai dengan preferensi mereka sendiri dan meningkatkan efisiensi penggunaan platform. Jadi secara keseluruhan, navigasi pada Udo sangat mudah digunakan dan dapat disesuaikan sesuai dengan preferensi pengguna. Fitur navigasi yang lebih efektif, user-friendly ini membantu meningkatkan efisiensi pengguna Udo dan meningkatkan produktivitas bisnis. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.